Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman teknisi dimanapun berada. Jumpa kembali ya dengan Yuan Elektro. Oke teman-teman, nih dalam video kali ini kita kedatangan 2 unit power mobil ya, ini untuk audio mobil ya. Ini kata yang punya sih mati dan memang ini kondisinya juga udah ya belepotan begini, mungkin nggak terurus atau gimana, nggak ngerti saya. Ini emang kata pemiliknya memang udah lama sih nggak dipakai. Cuma nih permasalahannya teman-teman, kita saya ini kan lagi apometer saya lagi dipinjem nih sama temennya. Gimana ya caranya ngecek ini kita? Sementara kan multitester kita lagi nggak ada nih. Tapi tenang teman-teman, kita bisa menggunakan peralatan yang seadanya aja dulu ya. Pengganti multitester saya. Nanti kita akan coba untuk pengetesan tegangan aja ya. Karena memang kalau untuk pengecekan hambatan memang kita membutuhkan multitester ya. Susah kalau nggak ada multitester. Tapi kita masih bisa kok cek hanya menggunakan cek tegangan aja dulu, gak apa-apa. Teman-teman kalau mendapati kasus yang sama juga jangan takut ya, atau khawatir kalau tegangan gimana gitu kalau ngecek pakai tegangan. Nah, untuk peralatannya kita cukup menggunakan apa ini, voltmeter yang bekas sih. Saya ini bekas power supply cabutan ya, ini karena kemarin saya pernah memperbaiki power supply. Ini untuk voltmeternya masih berfungsi sih. Dan kita juga menggunakan adaptor untuk 12 volt ya, karena kan untuk konsumsi daya di power mobil ini kan 12 volt ya. Ini bilangnya sih X dari bus katanya teman-teman, power ini cuman udah lama katanya yang dipakai ya. Untuk sementara karena multitester saya lagi dipinjam temen ya, paling kita cek pakai tegangan aja dulu ya, sama aja kok. Paling kalaupun terjadi konslet ya paling si trapo ini kan ada proteksinya ya, nanti dia akan mutus sendiri kok, aman kok teman-teman. Nah, kita coba cek dulu ya tegangannya berapa volt ini untuk adaptornya ya. Oke, nih kelihatannya teman-teman ya, ini menunjukkan tegangannya di 12 volt ya, 12 volt. Kelihatan ya, agak buram sih ya ininya. Aduh, mohon maaf teman-teman nih, agak buram, tapi kelihatan ya jarumnya. Tar coba saya di ini lagi biar lebih terlihat ininya jarumnya. Tuh, kelihatan ya, ada pergerakan teman-teman tuh jarumnya. Nah, itu kan naik dia di 12 volt ya. Ini untuk trafonya cukup lah, karena ini outputnya untuk dayanya 9 ampere, masih kuat lah untuk ngangkat power mobil ya. Power audio mobil ini. Kita cek dulu teman-teman, kita hubungkan dulu untuk groundnya ke ground yang di power. Nah, untuk yang merah ini kan 12 volt, kita hubungkan juga ke 12 volt ya. Terus yang tengah buat apaan bang? Nah, ini yang tengah ini biasanya dipakai untuk remote, untuk ngeremote. Nah, kita jumper dulu, harus terhubung dulu yang bagian tengahnya ya ke baterai, baru dia akan bisa nyala. Kalau untuk tip mobil kebanyakan dikasih beginian karena memang buat pengaman juga. Nah, ini yang tengah ini dia fungsinya buat remote ya teman-teman. Coba kita hubungkan ke 12 volt ya. Karena kalau soket remote ini tidak terhubung, nyala teman-teman ya. Tuh, ini masih ada tanda-tanda kehidupan nih, tuh kan. Oke, untuk tahap awal ini udah
dipastikan ini si power mobil ini dalam keadaan hidup ya teman-teman. Karena memang yang punya bilangnya sih mati gitu ya, nggak ada suaranya gitu ya. Maklum lah ya, namanya juga orang awam, kita kan maklumi aja ya kalau orang awam. Nah, ini sebenarnya masih berfungsi ini powernya ya, masih nyala ini. Paling kita nanti untuk tahap berikutnya kita akan cek di bagian audio ya, karena untuk power ini sendiri secara fungsi udah berfungsi sebenarnya. Cuman kita lihat dulu nanti di audionya ya, untuk output audionya gimana, ini masih bisa kerja atau enggak gitu. Walaupun secara umum kerusakan di power mobil ini, kalau memang dia misalkan terjadi mati audio, biasanya sih ada short di bagian terminal transistornya, di final transistornya biasanya. Tapi kalau untuk melihat kondisi yang power yang ini masih bisa nyala, artinya bisa dipastikan, saya yakin lah 75% ini mesin masih kerja sebenarnya. Cuman mungkin ada hal-hal yang mungkin kurang namanya, orang awam kan nggak ngerti ya. Makanya nanti kita coba cek lagi di bagian output audionya ya, dan inputnya juga tentunya ya. Kalau udah kondisi begini kan sebenarnya enak, karena memang mesin udah nyala gitu. Beda halnya kalau memang mesinnya mati total ya, perlu pengecekan hambatan, perlu pengecekan tegangan, banyak lah. Tapi alhamdulillah ini untuk kali ini kita dapatnya yang mudah-mudahan sih mudah ya teman, bisa cuan juga buat Yuan Elektro ya. Oh iya, sekedar info ya buat teman-teman teknisi. Kalau untuk kalau untuk power mobil ini kan dia ada proteksi juga sebenarnya di dalamnya itu ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Jadi kalau misalkan terjadi gesekan antara ground sama ini, nggak apa-apa. Paling cuman si power ini akan mutus arus. Jadi nggak usah tegang teman-teman ya kalau misalkan kalau punya kasus seperti ini ya. Nah, ini juga masih nyala ini teman-teman ya, masih nyala ini. Saya bingung kok yang punya kok bilangnya rusak gitu loh ya. Tapi mungkin bisa aja sih kerusakannya memang di audionya, di output audionya kan bisa aja di subwoofernya mungkin nggak fungsi, atau memang di bagian speaker depan nggak fungsi, kan bisa aja terjadi. Ini hanya untuk pengecekan awal bahwa mesin secara kinerja ini udah bisa nyala sebenarnya ya. Tinggal kita melakukan pengecekan lebih lanjut nanti, terutama di bagian input sama output audionya itu sendiri ya. Ini karena sebenarnya ada sih speaker ya teman-teman, ada saya speaker yang agak gede, cuman malas aja saya ngambil. Tapi kita coba yang tesnya pakai yang kecil aja dulu ya. Kita hanya ingin memastikan ada nggak sih tanda-tanda kreseknya atau tanda-tanda. Biasanya kan kalau audio itu ada suara kayak storing gitu atau suara gitu, kalau misalkan dipegang di bagian input audio itu ya. Nanti kita akan coba dulu melakukan pengecekan output audionya ya, karena memang bisa aja sih yang rusaknya di bagian final transistor, nggak keluar suara gitu. Mungkin resistor ada yang putus atau gimana, kan kita perlu pengecekan hambatan. Nah, masalahnya kan untuk pengecekan hambatan ini multitester saya lagi dipinjam temen nih, jadi mungkin depending ya kalau untuk pengecekan hambatan.
Jadi kita fokus aja untuk ngecek tegangan aja. Tapi saya masih penasaran nih teman-teman, siapa tahu kan masih bisa nyala gitu, maksudnya ada suara nih yang keluar dari speaker nih. Kita tes dulu nanti ya. Oh iya, sekedar info ya buat teman-teman teknisi dimanapun berada ya, sekedar info aja ini mah. Kalau teman-teman ada yang suka di musik itu, kalau lagi kerja kan jenuh gitu, nggak ada teman itu, teman-teman bisa mampir ya ke Yuan Entertainment. Di situ kalau di channel itu memang karya musik saya khusus itu di situ buat musik, lagu ciptaan saya sendiri ya. Di situ di Yuan Entertainment itu lagu saya, dan memang mungkin backsound yang sengaja saya bikin aja gitu buat siapa tahu nanti teman-teman ada yang pengen ditemenin musik gitu kalau lagi kerja kan gitu ya. Karena walaupun saya seorang teknisi gitu ya, tapi saya hobi juga di musik. Kadang kalau saya lagi kerja juga suka dengerin musik juga sih, biar lebih fresh aja sih otak ya. Nanti teman-teman bisa mampir ya ke Yuan Entertainment ya, di situ ada karya musik saya ya. Hanya sekedar info ya teman-teman, kalau yang mau mampir silahkan, nggak juga nggak apa-apa ya, hanya ngasih tahu aja. Nih maaf teman-teman, saya lagi nyoba nyabut sikring dulu ya. Ini agak susah nih nyabut sikringnya nih, soalnya sikring juga udah pada nggak ada yang memang pas datang ke sini. Dan mungkin bisa aja sih karena karena faktor tidak tahu ya user kita nih, sikringnya sebenarnya udah pada putus ya. Sebenarnya bisa aja kerusakannya hanya di sikring sebenarnya. Makanya kan bilangnya, ini kenapa bu, kata saya, kenapa ini bu, mati om, katanya itu ya. Ya namanya orang awam kan kita ya maklumi lah ya. Tapi ya disitulah pahit manisnya seorang teknisi itu. Terkadang kita dapat kasus garapan itu yang susah gitu, terkadang dapat yang mudah gitu ya. Itulah dinamika kita sebagai seorang teknisi ya. Ya support buat teman-teman, buat saya juga gitu. Kita mah hadepin aja, selama kita masih bisa untuk mengupayakan, kita upayakan aja ya. Kalau terkecuali memang kalau memang spare partnya nggak ada, susah gitu, terus penyakitnya susah gitu ya, kita bisa cancel lah ya. Tapi sebagai seorang teknisi, jiwa teknisi ya, pantang mundur kita ya teman-teman ya. Terus cari permasalahannya sampai ketemu, sampai jadi nota ya, sampai jadi cuan buat kita ya. Ntar ya teman-teman, sabar ya. Ini saya lagi mencoba menghubungkan, lagi nyambung ke jack input ya, input audionya ya. Agak susah ini soalnya ya, namanya belum ready sih untuk jack input. Ini aja kan saya yang ngambil bekasan ya teman-teman. Kita hanya coba untuk memaksimalkan aja dulu ya sarana yang ada gitu. Kalau masih bisa digunakan kenapa enggak kan gitu ya. Kalau harus beli kan lumayan ya teman-teman, kalau kita harus beli jack input RCA gitu ya kan ya. Ya memang idealnya sih kita punya gitu, tapi ya namanya kita teknisi mah kan ada aja ya copotan atau apa, masih kita bisa perbaiki ya. Ya itulah teknisi. Ini kayaknya yang ini belum mau keluar nih teman-teman suaranya nih. Emang kemungkinan sih di audio ini yang jadi masalahnya nih, nggak mau keluar audionya nih. Soalnya ini banyak kemungkinan sih kalau kondisi ini kan udah kotor banget ini, udah mungkin karat, mungkin ya intinya banyak korosi kayaknya nih, yang memang ya paling kita cuman bersihin aja nanti ya. Soalnya ini belum dibuka semua yang ini. Saya coba naikin volume nih, tapi dia tetap nggak mau keluar. Wah, malah patah lagi. Patah teman-teman, udah rapuh ini. Aduh. Tapi nggak apa-apa lah,
namanya juga mesin udah terbengkalai sebenarnya ini mesin. Aduh, ini banyak yang lewat juga teman-teman, mohon maaf ya kalau agak berisik, tapi ya memang kondisinya di luar saya itu, jadi banyak yang lewat, banyak suara-suara aneh gitu di luar, tapi ya mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti ya. Wah, fix ini mah teman-teman, yang merek apa ini? Aduh, mereknya nggak kelihatan lagi. Nih fix nih, nggak keluar audionya nih. Ini mah harus dibongkar lagi juga ini. Paling besok kita bongkar ya. Ini yang paling kita fokus ke yang satunya aja dulu deh, yang tadi udah dibongkar bagian bawahnya. Nggak mau keluar juga suaranya ini soalnya. Paling ini dipending dulu deh, nanti kerjainnya. Kita ngerjain yang satunya ini, yang ini ya. Kita kerjain dulu yang ini. Kalau ini kan udah dibongkar nih, udah enak nih kita ngeceknya. Ya. Nah, ini penampakan mesinnya nih. Sebenarnya kalau PCB-nya sih di dalamnya masih bagus, masih bersih lah ya untuk PCB di bawah, apa di dalamnya itu masih bersih. Cuman nggak tahu juga ini bagian audionya juga kayaknya bermasalah juga yang ini. Coba saya pasang dulu ya. Bentar ya teman-teman. Wah. Ini parah nih teman saya ini nih, parah emang. Obeng, apometer, di sana semua ini. Saya susah ini buat bukanya, tapi ya gimana ya, namanya kerjaan harus dikerjain ya. Gak apa-apa lah, kita coba yang ada aja dulu ya. Ini saya coba lagi ngecek di audionya, susah, belum keluar juga yang ini sama nih. Ini mesin udah nyala ya. Ini mesinnya udah nyala. Paling kita coba input dulu audionya nih, ntar. Ini audionya aja, aduh. Ini benar-benar teknisi sejati nih. Semuanya diperbaiki. Ya. Jack audionya aja. Aduh. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman, yang penting kan fungsinya ya, tampilan nomor 2 lah ya. Sama yang ini juga nggak mau keluar ini, kayaknya sama kasusnya nih. Nggak mau keluar juga, kita lepas dulu dah. Emang kalau pengecekan audio itu ya begini teman-teman, kadang walaupun mesin udah hidup kadang-kadang ya begini, tapi audionya nggak mau keluar.
Tapi nggak apa-apa, jangan menyerah, pantang menyerah buat kita ya, maju terus. Ini apalagi udah ada tanda-tanda kehidupan ini, yang mati total aja kita garap ya. Saya emang curiga sih ada apa namanya korosi, kemungkinan sih ada korosi ini, kemungkinan ya, tapi baru kemungkinan ini. Soalnya memang udah, jadi kondisi fisiknya ini emang udah sangat mengkhawatirkan lah di bagian luarnya ini. Walaupun memang sebenarnya di bagian PCB-nya masih bersih, masih bagus. Nih sampai saya tes dari dalam ya, pengen tahu gitu, ada nggak nih keluar suara nggak dia. Kayaknya tetep nih nggak mau keluar ini. Wah, mesinnya mati, gimana mau keluar ya. Nih saya bawain speaker yang gede aja lah sekalian lah ya, biar enak gitu ngeceknya. Tetap masih belum keluar ya. Mana apometer lagi, nggak ada lagi nih. Aduh, mana ini? Mungkin kita coba bersihin dulu kali ya bagian input sama output audionya ya. Karena memang bisa aja sih yang bermasalah itu cuman di input sama output audio. Speaker lah kalau bahasa kita mah ya, di bagian speaker. Di apa? Di soket speaker atau di input audio ya, bisa aja sih yang bermasalah situ. Ntar kita cek paling di, yang penting dia bisa keluar, paling enggak keluar keresek aja udah masih aman lah. Kalau untuk kalau misalkan kita tesnya pakai musik gitu atau MP3. Si penasaran saya nih yang satu ini. Kalau ini kan udah kelihatan banget nih ininya, di bagian dalamnya masih enak, masih bersih. Kalau yang tadi kan udah banyak yang nyengsolnya, banyak yang miring-miring begitu tuh, jack audionya aja banyak yang miring kalau yang satunya. Kalau yang ini sih enggak, masih lurus. Belum mau juga ya. Coba kita bersihin dulu kali ya. Ya kita bersihin dulu nih. Ini udah saya bersihin nih bagian. Cek di input nih. Belum keluar ya. Bentar. Nah tuh ada kayaknya nih, masih ada kehidupan. Nah tuh ada ya suara.
belum keluar juga. Coba kita cek di, harusnya ada, ini masih nah ini udah dibersihin, tadi udah dibersihin ya, dikit lagi nih kayaknya. Emang karatnya parah, karatnya di bagian speakernya nih. Tadi udah saya bersihin pakai thinner, pakai bensin juga bisa ya, pakai thinner atau bensin, tapi dikerok dulu kalau bisa di bagian ininya tuh, bagian apa namanya, soket speaker. Nih saya tunjukin ya, ini yang tadi udah keluar nih suaranya nih, yang ini, nih yang ini. Nah itu kan keluar kan tuh. Nah ini udah hidup kalau begini teman-teman. Cuman masalahnya di korosi, kayaknya ini masalah korosi doang ini ya. Kadang-kadang beginilah, mudah-mudahan ini jadi cuan ya teman-teman. Kita tes pakai musik dah, coba. Ada sih, tapi kayaknya kurang maksimal ya, belum maksimal ya suaranya ya. Tapi ya sampai sini sih udah berhasil ya teman-teman. Tinggal kita bikin lebih bersih, lebih paten lah. Ya teman-teman, cukup di sini aja ya untuk video kali ini. Terima kasih dan salam satu PCB Iwan Elektro.